gede, harus tetap semangat. Baik, bagaimana kabarnya anakku? Masih tetap semangat kan? Walau kita masih tetap belajar dari rumah. Ya, Pak Guru harapkan seperti itu anakku. Untuk menjaga kesehatan kita, biarlah dulu kita belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tentang perkembangbiakan. Nah, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Iya benar, hewan. Nah, nanti akan kita bahas perkembangbiakan hewan itu. Hewan itu bisa berkembang biak dengan apa saja. Nah, nanti Pak Guru akan menjelaskan melalui video pembelajaran kita. Pak Guru harapkan kalian mencermatinya. Dan seperti Pak Guru bilang selalu, bila ada hal-hal yang penting dari materi tersebut, silahkan dicatatkan ke buku catatannya. Oke anakku? Oke, siap? Kita mulai pembelajaran kita? Siap. Semangat! Salam sehat anakku. Baik, Pak Guru akan menjelaskan materi kita tadi, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Pertemuan sebelumnya kita sudah tuntaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik, perhatikan penjelasan singkat dari Pak Guru. Tujuan pembelajaran kita anakku itu adalah supaya nanti kalian bisa mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan, baik dia secara generatif maupun secara vegetatif. Ya, seperti tadi Pak Guru bilang, hewan itu anakku sama juga dengan tumbuhan. Kemarin waktu kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, bahwa katanya bahwa tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan generatif dan vegetatif. Nah, itu juga berlaku pada hewan. Bisa berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Perhatikan, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu anakku, dia harus melibatkan satu induk jantan dan induk betina. Harus melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, pada perkembangbiakannya itu, dia nanti akan menghasilkan embrio. Apa itu embrio? Embrio itu adalah calon anak yang akan tumbuh di dalam telur bercangkang, atau di rahim induk betina. Jadi dia bisa nanti dalam telur, bisa juga di dalam rahim dari betina itu. Nah, ada 3 jenis perkembangbiakan generatif pada hewan. Ada 3, apa itu? Yang pertama, melahirkan atau sering disebut vivipar. Kemudian yang kedua, bertelur atau sering disebut ovipar. Dan yang ketiga, bertelur sekaligus melahirkan atau disebut ovovivipar. Nah, untuk mempermudah kalian mengingatnya anakku, ingat aja kalau awalannya ovipar berarti bertelur, sama kayak telur bulat. Nah, mudah kan? Kalau ingat satu, maka 3-tiganya pasti ingat. Ingat bertelur, berarti O. Karena bertelur, karena telur itu mirip dengan bulatan atau lonjong. Oke? Bisa. Akan kita bahas satu persatu kembali tentang perkembangbiakan generatif pada hewan ini tadi. Yang pertama, melahirkan atau disebut tadi apa, hewan vivipar. Inilah contoh-contoh gambarnya anakku. Ini ada sapi, ada kambing, ada kelinci. Ini ada apa? Ya, ini ikan paus. Ini ada lumba-lumba. Oke, kita bahas. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu tadi disebut namanya adalah hewan vivipar. Embrionya anakku, atau tadi apa namanya embrio, disebut apa? Iya, calon anak. Calon anak hewan vivipar akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Jadi dia dalam induknya itu, betina itu ya, hewan betina, dia akan mempunyai rahim. Nah, disitulah berkembang embrio tadi. Nah, di situ dia berkembang sampai nanti embrio itu siap untuk dilahirkan. Siap untuk dilahirkan.
Oke, oke. Ini ciri-cirinya aku. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar itu ada beberapa, yaitu yang pertama nanti aku, induk akan menyusui anaknya. Induk akan menyusui anaknya. Yang kedua, induk dari hewan itu mempunyai kelenjar susu, makanya dia menyusui anaknya tadi. Nah, yang ketiga, induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu. Itu tergantung hewannya, anakku. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Nah, itulah yang tadi maksud Pak Guru, rahim induknya. Jadi itu mengandung, induk hewan itu tadi mengandung anaknya selama beberapa waktu di rahim induknya tadi. Yang keempat, itu biasanya terjadi pada hewan yang jenisnya adalah jenis mamalia. Yang kelima, hewan tersebut nanti mempunyai daun telinga. Nah, yang keenam, seluruh tubuhnya atau sebagian pasti ditutupi oleh rambut atau bulu. Ditutupi oleh rambut atau bulu. Bisa? Bisa. Baik aku, kita lanjut. Hewan jenis yang kedua yaitu hewan yang bertelur atau sering disebut apa tadi nakku? Ovipar. Benar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar ini nakku, dia zigot atau calon anak tadi, dia berkembang dan tumbuh di dalam tubuh betina. Dalam tubuh betina hingga dibungkus oleh cangkang yang keras atau sering disebut inilah telurnya. Nah, jadi zigot itu tadi atau calon anak itu tadi, dia berkembang awalnya dalam tubuh induknya atau hewan yang betinanya nanti, sampai nanti dia dibungkus oleh cangkang yang keras. Nah, ketika nanti cangkangnya itu sudah keras, maka selanjutnya telur itu tadi akan dikeluarkan dari tubuh betina tersebut. Nah, ini biasanya terjadi pada hewan yang jenis unggas. Tahu unggas nak kau? Ya tahu. Jenis burung, ayam, bebek, nah, itu semua adalah hewan yang bertelur. Kemudian ada juga ikan, ada juga katak, ada juga serangga. Serangga itu nanti misalnya nyamuk, ini kupu-kupu, ada juga katak. Ini apa? Iya, cecak. Ini apa? Iya, benar, kura-kura. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan ovipar itu tadi aku, itu adalah beberapa, antara lain yang pertama, induknya tidak akan menyusui anaknya. Ingat ya, hewan ovipar tidak akan pernah menyusui anaknya. Yang kedua, telur berada di luar tubuh induknya. Tadi kan udah dikeluarkan aku. Setelah dia dibungkus oleh cangkang, maka telur itu akan dikeluarkan. Yang ketiga, hewan ovipar kebanyakan didominasi oleh hewan yang jenis unggas. Tadi udah Pak Guru bilang. Yang keempat, hewan itu dia tidak memiliki daun telinga. Selain tidak memiliki daun telinga, juga tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang pasti, itu bukan jenis hewan mamalia. Nah, selanjutnya apa? Induk akan mengerami telur hingga menetas. Makanya ayam itu mengeram selama berapa hari? Ya benar, 21 hari. Begitu juga dengan kura-kura. Kura-kura itu mengerami telurnya itu di dalam pasir, disembunyikan di pasir. Cecak juga seperti itu. Kupu-kupu memang dia tidak mengerami, tapi dia meninggalkannya, meninggalkan telurnya itu nanti itu sudah kalian bahas, dia mengalami metamorfosis. Oke. Yang ketiga tadi apa anakku? Iya benar, bertelur sekaligus melahirkan atau sering disebut ovovivipar. Apa? Iya benar, ovovivipar. Nah, bagaimana pula hewan ovovivipar ini? Nah, embrio atau calon anak itu tadi dibungkus oleh cangkang telur. Tapi nakku, telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya. Kalau tadi ayam tadi kan dikeluarkan telurnya kan, ini enggak. Dia akan tetap ada dalam tubuh induknya tadi sampai nanti telur itu sudah menetas. Sehingga ketika menetas, anak atau anggota baru
atau hewan baru akan dilahirkan. Makanya dia disebut udah bertelur dan melahirkan. Ini terjadi pada apa? Nah, ini terjadi pada beberapa jenis ular. Contohnya ini ular sawah atau sering disebut ular boa. Ada juga ikan hiu. Ini ada juga terjadi pada kadal. Ini terjadi juga pada bunglon. Ini apa anakku? Ya, ini sejenis bunglon, tapi ini bukan bunglon. Ini namanya iguana. Nah, ada juga terjadi pada kuda laut. Kalau hewan ini apa namanya aku? Iya benar, ini patimpus. Ini semua hewan yang bertelur sekaligus melahirkan atau sering disebut ovovivipar. Nah, ciri-cirinya apa Pak Guru? Lihat ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Tadi Pak Guru bilang dia nanti akan menjadi dibungkus oleh cangkang yang kuat, tapi dia tidak dikeluarkan, melainkan tetap di dalam tubuh induknya. Dia tidak akan menyusui, nakku. Dia tidak menyusui. Nah, anak tidak akan diasuh oleh induknya. Maksudnya kemana Pak Guru? Ketika nanti anak itu sudah dilahirkan, tadi kan bertelur, dilahirkan, dia tidak dilindungi oleh induknya, dia dilepas begitu saja. Dia dilepas begitu saja. Oke. Yang kemudiannya apa? Dia tidak akan memiliki rahim. Hewan itu, ular itu dia tidak punya rahim. Jadi di mana dia berkembang telurnya tadi sampai melahirkan? Dalam tubuhnya aja, bukan di rahimnya. Kemudian berikutnya apa? Asupannya itu nakku, ketika zigot itu tadi berkembang menjadi anak, maka dia pasti membutuhkan makanan. Nah, makanannya itu dapat dari mana? Bukan dari induknya, melainkan dari apa? Dari dalam telurnya tadi, di situ udah ada cadangan makanan. Jadi dia tidak dari induknya mengambil makanan, melainkan dari telur di mana hewan itu tadi berkembang. Di situ sudah ada cadangan makanannya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Setelah menetas, spesiesnya akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Itulah yang tadi Pak Guru bilang, dilahirkan. Bisa? Bisa. Baik aku, kita akan lanjutkan kepada perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu secara vegetatif. Nah, sama kayak waktu kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dia tidak melibatkan dua induk, melainkan dia hanya melibatkan satu induk. Sehingga kita tidak akan membedakan mana induk jantan, mana induk betina. Melainkan dia hanya ketika hewan itu sudah dewasa, dia sudah bisa berkembang biak. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini nakku biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Apa itu hewan tingkat rendah Pak Guru? Nah, hewan tingkat rendah itu adalah nakku hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian nakku, sistem pencernaannya sangat sederhana. Sistem pernapasannya juga sangat sederhana. Bahkan sistem peredaran darahnya juga sangat sederhana. Contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif itu nakku tidaklah banyak, tapi ada beberapa. Misalnya ada hidra, ada cacing, ada hewan forifera atau sering disebut spon, kemudian ada ubur-ubur. Bisa? Bisa. Oke. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini nakku, dia juga ada dua jenis. Ada dua jenis. Apa itu? Yang pertama itu adalah fragmentasi. Fragmentasi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pembentukan tunas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi itu adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dia nanti kalau dia sudah dewasa nakku,
hewan itu akan terpotong dengan sendirinya. Dan potongannya itulah yang akan menjadi individu yang baru. Jadi satu hewan yang dewasa setelah dia memotong dirinya akan menghasilkan dua hewan atau dua individu yang baru. Akan menghasilkan dua individu yang baru. Nah, ini ada contohnya Pak Guru buat. Ini adalah cacing, jenis cacing pita. Nah, ini adalah hewan atau cacing dewasa. Dia akan memotong dirinya, anakku. Terpotong, ini dia potongannya. Bagian kepalanya ini tadi, anakku, dia akan berkembang menjadi individu yang baru. Begitu juga dengan bagian tubuhnya yang paling bawah tadi akan berkembang, muncul kembali kepalanya. Ini berkembang nanti akhirnya menjadi individu yang baru. Jadi yang tadinya satu individu yang dewasa setelah mengalami fragmentasi akan membentuk atau menghasilkan dua individu yang baru. Yang kedua apa? Itu adalah pembentukan tunas, mirip dengan tumbuhan, aku. Dia nanti akan ada tunasnya pada induknya tadi. Nah, tunas akan tumbuh dari tubuh induknya. Setelah tunas itu tumbuh, dia akan melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Inilah yang terjadi pada hidra, atau itu adalah hewan di laut, nakku, ya, mirip dengan lumut tapi bukan lumut, ya. Dia hidra namanya. Kemudian ada hewan forivera atau sering disebut spon. Ada juga ubur-ubur. Nah, ini dia hidra tadi, nakku. Nah, hidra ini setelah dewasa dia akan ada cabangnya, ada tunasnya. Nah, setelah mengalami pertumbuhan, maka tunas ini akan lepas dengan sendirinya. Ketika tunas ini lepas, maka dia siap untuk berkembang menjadi hidra yang baru. Begitu juga dengan spon. Ini spon. Di dalam spon ini akan muncul calon tunas. Setelah dia bertunas, maka tunas itu akan lepas dengan sendirinya dari induknya. Nah, tunas ini akan berkembang menjadi spon yang baru. Hal yang sama juga terjadi pada ubur-ubur. Ini adalah ubur-ubur yang dewasa. Dalam tubuh ubur-ubur ini akan tumbuh tunasnya. Setelah tunas itu akan tumbuh, maka dia keluar dari induknya. Atau setelah keluar dari induknya, dia akan berkembang terus dan menjadi ubur-ubur yang dewasa dan siap kembali untuk bertunas. Nah, seperti itulah seterusnya. Oke, bisa, anakku? Bisa. Oke, berarti kita sudah bisa membedakan bahwa perkembangbiakan hewan itu bisa terjadi dengan dua cara. Apa itu? Yang pertama tadi secara generatif. Secara generatif itu ada 3. Apa itu? Bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Atau kalau bahasa ilmiahnya vivipar, ovipar, ovovivipar. Kemudian hewan itu juga bisa berkembang biak secara vegetatif atau tidak melibatkan induk jantan dan induk betina, hanya saja melibatkan satu induk. Itu juga bisa terjadi dengan 2 cara, yaitu apa tadi, nakku? Iya, fragmentasi atau memotong dirinya. Kemudian kedua adalah tumbuhnya tunas. Bisa, nakku? Bisa. Nanti bisa diulang kembali menonton videonya. Catat, kalau ada hal-hal yang penting pasti ada, kan, aku? Ya, nanti dipindahkan ke catatannya. Harus tetap semangat.
supaya kita bisa melewati pembelajaran ini walau tetap dari rumah. Oke? Oke. Salam SFD, tetap semangat. Terima kasih.